Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, berjumpa lagi dengan saya Aristiawan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 di kelas 6. Kita memasuki semester 2 ini, kita harus lebih semangat. Walaupun pembelajaran masih dilaksanakan secara daring karena adanya pandemi COVID-19 yang belum reda. Pada pembelajaran kali ini yaitu subtema 1 tentang masyarakat peduli lingkungan. Di kota-kota besar, gotong royong kerja bakti sudah jarang kita temui, tetapi di desa masih banyak kita temui tentang gotong royong dan kerja bakti. Seperti kita lihat pada gambar tersebut, masyarakat melakukan kerja bakti dengan membersihkan lingkungan sekitar. Kegiatan-kegiatan seperti itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita karena lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Kita lihat itu adalah contoh-contoh kegiatan peduli lingkungan. Yang pertama ada kerja bakti membersihkan lingkungan, kemudian ada gambar menanam pohon, ada antri dengan tertib membayar pajak dan melaksanakan pos kampling atau ronda malam. Kegiatan-kegiatan seperti itu merupakan contoh kepedulian kita atau kewajiban kita terhadap lingkungan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Itu adalah contoh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan bangsa. Kemerdekaan ditandai dengan adanya proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi berasal dari kata proclamatio yang artinya pengumuman resmi. Pengumuman resmi di sini adalah pengumuman resmi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Selain itu, proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. Pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional.
Yang terakhir, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dalam bacaan pasti memiliki namanya kata kunci. Kalau kita mengetahui kata kunci, kita sudah tahu kira-kira apa isi dari bacaan tersebut. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut kata kunci. Banyak lagu-lagu tentang peduli terhadap lingkungan. Lagu memiliki interval. Kira-kira sobat belajar tahu tidak apa itu interval nada atau interval lagu? Interval adalah sebuah jarak antara nada satu ke nada lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Kita tahu bahwa nada itu kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si. Kembali lagi, do tinggi. Jarak antara kedua nada disebut interval. Interval itu jarak antar nada. Menurut jaraknya, interval memiliki beberapa nama. Sebenarnya banyak, tetapi saya hanya menyebutkan 4 saja. Yang pertama prim, interval nada dari nada satu ke nada yang sama, misalnya dari do ke do kan sama, 1. Kemudian second, yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua. 3 third, 1, 3. Quart, yaitu interval nada dari nada ke-1 ke nada ke-4. Misalnya do ke fa, re ke sol, mi ke la, dan sebagainya. Kita amati gambar tersebut. Itu ada gambar anak laki-laki dan ada gambar remaja. Tentu secara fisik mereka berbeda, laki-laki dan perempuan berbeda, apalagi anak-anak dan remaja pasti beda, baik tingginya maupun cara bicaranya, kemudian bentuk mukanya atau wajahnya kan berbeda. Kita waktu masih kecil dengan kakak kita yang sudah besar pasti berbeda. Apakah sobat belajar tahu tentang pubertas? Pubertas adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke dewasa. Disebut juga dengan masa remaja. Jadi pubertas itu masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Mungkin sobat belajar yang ada di kelas 6 sudah mengalami namanya masa pubertas. Karena biasanya masa pubertas ini dialami saat umur 8 hingga 10 tahun awalnya dan berakhir di usia sekitar 15 sampai hingga 16 tahun. Hal ini setiap orang berbeda-beda karena tergantung hormonnya ya. Mungkin sobat belajar di kelas 6 itu ada sebagian yang sudah mengalami pubertas. Kita cari tahu apa ciri-ciri pubertas yang dialami oleh anak laki-laki dan perempuan. Kita lihat. Kita bandingkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan ciri-ciri pubertas pada wanita. 1. Menguatnya otot-otot tubuh pada laki-laki ya. Yang kedua, jakun mulai tumbuh. Ini di tenggorokan biasanya ada benjolan, itu namanya jakun. Yang ketiga, tumbuhnya rambut-rambut halus seperti kumis. Di ketiak atau pubis juga tumbuh rambut.
Ini pada laki-laki mulai tumbuh kumis. Yang keempat, suara menjadi terdengar lebih berat dan besar. Dan yang kelima, mulai mengalami mimpi basah. Sedangkan ciri-ciri pubertas pada wanita yang pertama yaitu pinggul menjadi lebih lebar. Kedua, tumbuhnya rambut halus di area kemaluan. Tentu wanita tidak mengalami namanya tumbuh kumis ya. Yang ketiga, adanya pertumbuhan rambut pada bagian ketiak. Yang keempat, suara semakin halus. Kalau tadi laki-laki suaranya menjadi lebih berat dan besar, kalau perempuan suara semakin halus. Dan yang kelima, mengalami haid atau menstruasi. Ini ada mungkin dari sobat belajar yang di kelas 6 itu sudah mengalami menstruasi. Demikian pemaparan pembelajaran 1 dan 2 di tema 6 subtema 1. Sekarang kita coba latihan soal. Sobat belajar kerjakan 5 soal berikut ini. Yang pertama, sebutkan kewajiban kita terhadap lingkungan. 2. Sebutkan makna proklamasi. 3. Tentukan kata kunci dari judul teks makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. 4. Apa yang disebut interval lagu. Yang kelima, sebutkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa berdoa dan melakukan protokol kesehatan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.